Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tajwid bersama. Kali ini yang akan kita bahas adalah bacaan gharib dalam Al-Quran. Pengertian gharib adalah gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah ulama qura, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib, tersembunyi atau samar dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz diantaranya adalah imalah, ismam, saktah, tazil, nakal, badal, dan silah. Mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama adalah imalah. Imalah adalah memiringkan fathah kepada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Bacaan imalah banyak dijumpai pada qiraah Imam Hamzah dan Al-Kisai, di antaranya pada lafaz-lafaz yang diakhiri oleh alif layyinah. Contoh wadduhi wallaili idza sajih. Sedangkan pada riwayat Imam Hafiz hanya ada satu lafadz yang harus dibaca imalah, yaitu pada lafadz majriha dalam surat Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi walaupun tulisannya majroha tapi dibacanya majriha karena memiringkan alif kepada ya. Yang kedua adalah ismam. Ismam artinya mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Dalam qiraah riwayat Hafiz, ismam terdapat pada lafadz la ta'manuna, yaitu pada waktu membaca lafadz tersebut, gerakan lidah seperti hanya mengucapkan lafadz la ta'manna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi atau antara mengucapkan lafadz la ta'manuna dengan la ta'manna. Dengan kata lain, asal dari lafadz la ta'manna adalah lafadz la ta'manuna. Kalau diteliti lebih dalam, ternyata Rosang Usmani hanya menulis satu nun yang bertasdid. Ada pertanyaan muncul, di mana letak domahnya? Sehingga untuk mempertemukan kedua lafadz tersebut dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rosam, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafadz asalnya. Jadi kayak seperti membaca la ta'manuna, tetapi yang dibaca yang harus dibaca la ta'manna. Bibirnya mencucu, la ta'manna. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saktah. Saktah ialah berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernapas. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz, bacaan saktah terdapat di 4 tempat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contohnya seperti ini. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setelah kallabal harus berhenti sejenak satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas, kemudian baru dilanjutkan ke selanjutnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu dalam surat Yasin ayat 52. Jadi berhenti sejenak kurang lebih satu alif tanpa nafas, baru dilanjutkan ke setelahnya. Yang keempat adalah tashil. Tashil menurut bahasa artinya memberi kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan hamzah kotok yang kedua. Adapun menurut istilah qiraah artinya membaca antara hamzah dan alif. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada surat Fussilat ayat 44.
walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Alasan lafaz a'jamiyu itu dibaca tasil karena apabila ada dua hamzah kotok bertemu dan berurutan pada satu lafaz, bagi lisan orang Arab merasa berat melafadzkannya, sehingga lafaz tersebut bisa ditasilkan atau diringankan. Jadi tulisannya a'jamiyu tapi bacanya kayak agak malas gitu, a'jami, seperti itu. Yang kelima adalah naql. Naql adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, ada satu bacaan naql yaitu lafaz bi'sa dan al-ismu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Alasan dibaca naql pada lafaz al-ismu adalah karena adanya dua hamzah wasol, yakni hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam, sehingga kedua hamzah tersebut tidak terbaca apabila disambung dengan kata sebelumnya. Faedahnya bacaan naql ialah untuk memudahkan dalam mengucapkannya atau membacanya. Jadi tulisannya bi'sal ismu, bi'sa dan al ismu, tapi bacanya bi'salismu. Jadi dibaca bi'salismu, seperti itu. Yang keenam adalah badal atau mengganti. Badal menurut bahasa artinya mengganti, mengubah. Sedangkan maksud badal di sini adalah mengganti huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya. Di antaranya lafaz-lafaz yang dibadal dalam Al-Quran menurut Imam Asim riwayat Hafs, yaitu yang pertama badal hamzah dengan ya, yaitu mengganti hamzah mati dengan ya. Sebagian besar imam qiraah sepakat mengganti hamzah kotok yang tidak menempel dengan lafaz sebelumnya dan jatuh sudah hamzah wasol dengan alif layyinah. Contohnya pada surat Al-Aqaf ayat 4. Am lahum sirkum fis samawat ituni bi kitab. Cara membacanya yaitu apabila seorang qari membaca waqaf pada lafaz fis samawati, maka huruf tak mati dan hamzah mati diganti menjadi ya, menjadi fis samawat ituni. Sedangkan apabila dibaca wasol tidak ada perubahan. Jadi kalau diwasolkan am lahum sirkum fis samawati tuni bi kitab, seperti itu. Yang kedua badal sod dengan sin, bastoh dan wayab. Jadi sod dengan sin, bastoh tulisannya, bacanya bastoh. Wayab sud, bacanya wayab sud. Mengganti sod dengan sin. Sebagian imam qiraah termasuk Imam Asim mengganti sod dengan sin pada lafaz wayab sud dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan lafaz bastoh dalam surat Al-A'raf ayat 69. Sebab-sebab digantinya huruf sod dengan sin pada kedua lafaz tersebut karena mengembalikan pada asal lafadznya, yaitu basato yabsutu, pakai sin, asal katanya dari sin, basato yabsutu. Jadi tulisannya bastoh, bacanya bastoh. Tulisannya wayab sud, bacanya wayab sud. Seperti itu. Sedangkan pada lafaz bimusaitir dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22, huruf sod tetap dibaca sod karena sesuai dengan tulisan dalam mushaf atau Rus'an Utsmani dan menyesuaikan sifat itba dengan huruf sesudahnya ta yang mempunyai sifat isti'la. Adapun pada lafaz al-musaytirun dalam surat At-Tur ayat 37, huruf sod boleh tetap dibaca sod dan boleh dibaca sin karena pertama mengembalikan pada asal lafadznya, yaitu saitaro yusaitiru. Kedua menyesuaikan sifat itba dengan huruf sudahnya ta yang mempunyai sifat isti'la. Jadi boleh dibaca musaitirun
boleh dibaca musaitirun. Yang ketujuh adalah silah. Menurut ijma para ulama qura bahwa apabila ada hak dhamir yang tidak diawali dengan huruf mati, maka hak dhamir tersebut harus dibaca panjang dan perlu ditambahkan huruf mat setelahnya. Alasannya untuk menguatkan huruf hak dhamir tersebut karena tidak ada alasan lagi yang mengharuskan membuang huruf setelah hak dhamir ketika huruf sebelumnya hidup atau berharokat. Namun para ulama qura kecuali Ibnu Katsir kurang senang menggabungkan dua huruf mati yang dipisah oleh huruf lemah atau hak, sehingga mereka membuang huruf mat dan memanjangkan hak dhamirnya. Contoh lahu, bihi, ini adalah mazhab Imam Sibawayh. Sedangkan apabila hak dhamir tersebut diawali dengan huruf yang mati atau sukun, maka harus dibaca pendek. Contoh minhu, ilaihi. Kalau lahu, bihi panjang dua harokat atau satu alif. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.